Shalom Bapak Ibu. Ya, kita selalu bersyukur oleh karena setiap hari itu adalah mujizat. Tiap hari adalah mujizat. Sejak awal Allah kita itu adalah Allah pembuat mujizat. Jadi kalau di sepanjang hidup ini kita tidak pernah mengalaminya, wah rugi besar. Karena Allah kita Allah yang pembuat mujizat dan tidak berubah dia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadilah padamu sesuai dengan imanmu. Ada bagian firman Tuhan dua agak kontras begini. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Betul ya? Betul? Ya, ada firman Tuhan mengatakan begitu. Tapi ada juga mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita percaya, maka jadi. Jadi jadilah padamu sesuai dengan iman yang ada padamu. Tinggal sekarang percaya Allah bisa. Ya bagi Allah sih ya biasa. Bagi kita bisa itu terjadi. Bisa kalau kita percaya. Jadi cukup percaya. Dan sungguh percaya dan percaya. Dan itu akan terjadi. Bapak Ibu, hari ini kita masih dalam tema mujizat itu masih ada. Saya berdoa minta hikmat Tuhan apa yang perlu disampaikan. Hari ini kita mulai dari kitab Kejadian. Dan kita akan baca beberapa bagian yang penting ini di Kejadian pasal 1 dan pasal yang kedua. Nah, saudara-saudara, mujizat itu masih ada. Jadi pertanyaan, apakah Anda ingin mengalaminya atau tidak? Ingin mengalaminya? Ingin. Nah, kalau demikian dengan mengakui beberapa tindakan Allah dalam Kejadian ya, kitab Kejadian. Jadi kita mulai dari pasal 1 aja. Maka kita juga akan mengakui mujizat itu masih ada dan kita akan mengalaminya. Yang pertama saudara, bahwa Allah memulai dari yang tidak ada menjadi ada. Kita mau baca terlebih dahulu 1 ayat 1 dan 2 dengan suara yang jelas bersama-sama ya. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2 saja lebih awal. Ya. 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, saudara lihat di sinilah. Pada mulanya kondisi seperti apa ini? Kalau kita ada dalam kondisi ini, wah, mungkin kita lari semua. Ketakutan. Kenapa? Karena gelap gulita kondisinya saat itu ya. Bapak Ibu pernah ada dalam kegelapan? Yang lama loh. Nah, kita pernah, saya lupa tahun berapa itu jaringan listrik Jawa Bali putus. Sehingga kita berapa hari itu gelap semua di malam hari. Wah, saudara-saudara, yang paling repot orang Surabaya. Karena Surabaya paling panas dibanding dengan Malang atau tempat lain. Saya masih ingat jelas di deretan rumah kami di Siwalan itu, bapak-bapak semua keluar pada nggak pakai baju, saking panasnya, ngobrol nggak pakai baju. Itu menarik gitu. Gelap gulita ini keadaan yang menggambarkan situasi yang sulit, belum berbentuk, bumi belum berbentuk, tidak ada bentuk bumi itu. Kosong lagi, tidak ada apa-apa. Lah kalau tidak ada apa-apa itu apa itu? Bumi itu hanya tanah, hanya batu, tidak ada bentuk, belum berbentuk dan kosong dan gelap gulita menutupi samudra raya. Di mana-mana ada air ini. Lah apa ini saudara-saudara? Keadaan ini menggambarkan saudara dan saya berada di dalam situasi-situasi yang sulit. Kadang kita berada pada pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Saudara mungkin uang pun tidak punya.
Tidak ada harapan untuk apa-apa keadaan semacam ini. Saudara, saya baru ditelepon 2 hari lalu, kemarin, oleh orang tua angkat saya di Jakarta. Dan kondisi mereka sedang nangis. Anaknya, anak mantunya ada di rumah sakit Penang, Malaysia, karena operasi jantung, dan setelah operasi jantung stroke, sehingga ada di ruang ICU. Jadi ada teman-teman pendeta yang di Jakarta, di mana mereka tinggal, mereka berdoa bersama melalui WhatsApp. Jadi beberapa orang bisa WhatsApp 6 orang kah, berdoa, tayangan dari ruang ICU. Setelah itu saya juga dengan Bapak Pendeta Karisal dan keluarga juga melalui WhatsApp, tayangan di ruang ICU. Dan kami berdoa dari jauh. Saya kemarin di Bali, jadi berdoa dari Bali. Pak Pendeta Karisal di Kupang, dia berdoa dari Kupang. Keluarga di Jakarta gabung semua. Kami berdoa minta mujizat. Karena operasi jantung selesai, tiba-tiba stroke dan tidak berdaya di ruang ICU. Dan hanya tinggal melihat apakah denyutan jantung masih ada oksigen semua, apakah napas masih ada. Kami berdoa dan berdoa dan berdoa. Siangnya kami berdoa. Malam jam 1 Tuhan panggil pulang ke rumah Bapa. Saudara, sekarang masih di Malaysia, mungkin ada proses ke Jakarta. Orangnya segar, sehat, tidak ada masalah. Tiba-tiba bisa terjadi demikian. Bukankah itu menggambarkan gelap gulita? Gelap gulita. Di saat saudara diperhadapkan kepada suatu masalah yang berat, bukankah ini gelap gulita? Bukankah seperti di kitab Kejadian pasal 1? Maka kondisi semacam ini yang kita butuhkan apa? Mujizat. Hal-hal yang tidak mungkin bagi kita, di luar kendali kita, di luar rasio pemecahan logika kita. Kita butuh hanya satu. Tuhan, tolong saya. Amin Bapak Ibu? Amin. Saya mau tanya Bapak Ibu, bisa enggak bernapas, menciptakan napas sendiri? Semoga Bapak Ibu yang sehat-sehat ini ada waktu ke rumah sakit. Dan lihatlah banyak orang di rumah sakit. Saya berapa kali ke rumah sakit, belum di ruang ICU, baru di gawat darurat. Banyak orang di sana sudah butuh pernapasan, bantuan. Napas kita, menurut perhitungan, kalau 24 jam kita butuh oksigen, dikali saja berapa duit. Seumur hidup saya 63 bulan September ini, 63 tahun bernapas, kalau dengan oksigen berapa duit? Berarti sekarang kalau masih bernapas tanpa bayar, apakah ini mujizat atau tidak? Saya pernah mengalami waktu serangan jantung, saudara. Dapat satu napas itu susah, tertekan di dalam dan sulit bernapas. Nah sekarang kita bebas menghirup udara yang segar ini. Ini adalah mujizat bagi Tuhan, bagi kita. Jadi saudara, mari kita lihat bahwa Allah kita memulai dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah yang terjadi di sini, kitab Kejadian. Maka secara logika membangkitkan iman kita juga. Ya, saya harus percaya untuk hal yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Nah, bagi Allahku adalah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allahku, bagi Tuhanku, butuh iman Bapak Ibu. Itu bukan hanya terjadi dulu saja bagi orang-orang tertentu, bisa terjadi bagi sekarang. Bukan hanya pada generasi dulu, justru di generasi sekarang pun banyak orang mengalami.
Dan bukan hanya untuk generasi kita ini, generasi akan datang pun akan mengalaminya. Maka sebagai orang tua jangan bosan-bosan didik anak-anak kita untuk mereka hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Karena hari-hari depan ini hari-hari yang lebih banyak masalah lagi, lebih banyak tantangan lagi di dalam dunia yang berdosa ini. Dunia sedang menuju kebinasaan, tetapi orang-orang yang berharap kepada Dia selalu ada kekuatan baru menghadapi dunia yang menuju kebinasaan ini. Butuh apa? Pertolongan Tuhan. Mujizat itu masih ada. Amin Bapak Ibu. Amin. Allah selalu memulai dari yang tidak ada menjadi ada. Luar biasa kalau baca kitab Kejadian ini ya. Jadi mari, pertanyaan refleksinya bagi kita, apa yang tidak ada dalam hidup Bapak Ibu yang diharapkan harus ada? Ada yang sedang berdoa untuk rumah, tidak punya rumah. Kenapa tidak mau berdoa kan? Beriman, percaya Tuhan akan berkati. Ya, saya sudah dengar banyak orang bersaksi loh, mereka nggak punya rumah tentu diberkati itu. Dengan 1001 macam cara Tuhan, ada kebaikan bosnya, bisa saja kan? Kamu punya rumah belum? Belum, saya kontrak terus. Sini, kamu ambil rumah aja. DP-nya saya bayar, kamu nanti nyicil, saya naikkan gajimu, kamu bisa cicil. Ada kemudahan, tidak masuk dia akal kan? Atau bagaimana? Tuhan punya 1001 macam cara. Logika nggak bisa hitung itu. Tapi anak-anak Tuhan pasti bisa. Banyak hal lain lagi. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sampai hari ini masih bisa. Tinggal sejauh mana saudara percaya. Kalau saudara mau lebih cepat terjadi mujizat lagi, ambil waktu untuk berdoa secara khusus. Datang kepada Tuhan, berdoa dan berdoa, menangis di kaki Tuhan. Ceritakan semua beban, masalah dan kesulitan di kaki Tuhan. Kalau 1 hari nggak cukup, tambah 2 hari. 2 hari nggak cukup, tambah 3 hari. Sampai mungkin engkau doa puasa sampai 40 hari. Bisa terjadi atau tidak? Ini mujizat belum terjadi karena kita belum serius berdoa. Kita belum serius buka hati. Kita belum serius sediakan waktu buat Tuhan. Belum serius menangis dan berteriak di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menunggu. Jadi yang jomblo-jomblo ini, kenapa nggak punya pacar ini? Nanti expired semua. Berdoa supaya Tuhan kasih pasangan hidup yang tepat. Betul atau tidak itu? Kan Tuhan janji, mintalah akan diberikan. Ketoklah pintu dibuka, cari dapat. Kalau kamu diam-diam saja, tunggu itu datang sendiri. Yang gak datang juga toh. Ada tindakan-tindakan aktif. Iman percaya, iman tapi ada perbuatan kan? Iman tanpa perbuatan terjadi mujizat. Mati. Yang mau diberkati, ya bekerja juga lah. Masa duduk diam-diam saja di rumah? Kerja. Lakukan apa? Jual apa? Sudah. Lakukanlah. Pasti Tuhan berkati. Saudara-saudara, Tuhan siap bekerja sama dengan kita. Amin. Amin. Ya. Jangan harap bantuan orang saja. Bantuan satu-satunya Tuhan Yesus. Dia akan buka jalan. Dia memberkati, Dia menolong. Haleluya. Tidak ada menjadi ada. Allah kita pembuatmu bisa ada. Bisa katakan kiri kanan, Allahku dahsyat. Berani enggak? Allahku dahsyat. Yes. Wah, itu dia. Rohnya dibangkitkan. Kalau aku tidak dahsyat, keluargaku enggak dahsyat, keadaanku enggak dahsyat, semua biasa-biasa saja. Tapi jangan main-main. Aku punya Allah yang dahsyat. Saya sangat menghormati dan menghargai mereka-mereka yang walaupun dari status sosial hidup biasa, pendidikan biasa, tapi punya iman yang luar biasa. Dan selalu ada mujizat menanti mereka-mereka yang biasa-biasa dan join dengan Allah yang luar biasa. Itu sudah tercatat di Alkitab terlalu banyak. Ketika engkau sungguh percaya, terjadilah mujizat.
Haleluya. Saya sudah mengalami banyak, jadi saya ini berkhotbah, saya mau Bapak Ibu seumur hidup ini, mari bergantung penuh kepada Tuhan. Yeremia bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan diri manusia dan manusia dan diri sendiri, terkutuk dia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara andalkan Tuhan, dalam hidupmu tidak pernah kecewa. Itulah yang kita ketahui yang dalam kitab Kejadian. Luar biasa tindakan Allah ya, memulai dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua, mujizat itu terjadi hanya dengan berfirman. Nah, ayat yang ketiga kita baca bersama ya. 2, 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, kalau saya tidak lanjut lagi, tapi semua hal di sini selalu dimulai berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Wah, semuanya diawali dengan berfirman. Apapun dalam hidup ini harus dilandasi dengan firman, ternyata begitu ya. Firman itu adalah Tuhan yang mengatakan, dan Alkitab adalah firman. Firman Allah itu Alkitab yang ada tiap minggu itu. Jadi berarti kalau kita itu, hidup kita itu berdasarkan firman, pasti berhasil. Pasti berhasil. Maka waktu dia mengutus Yosua, pengganti Musa, memimpin bangsa Israel menuju Kanaan, Tuhan bilang, renungkanlah firman itu siang dan malam. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman. Maka engkau akan beruntung kemanapun engkau. Oke, kita baca Yosua pasal 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9, Bapak Ibu. Apa dikatakan di sana? Udah temu? Ya, 2, 3. Janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut hati, tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan lupa firman ya. Kalau Bapak Ibu tiap hari jangan lupa bawa HP ya. Betul ya. Jangan lupa HP. Ada yang datang gereja ini HP-nya sengaja kasih tinggal di rumah. Wih, tidak bisa hidup tanpa HP kan. Bawa aja. Bahkan banyak yang di tengah ibadah pun pura-pura baca Alkitab padahal dia sudah over ke fitur lain itu. Apalagi kalau pendeta khutbah nggak semangat ya kan, kita masuk IG aja ini, kita masuk Facebook aja, kita masuk WhatsApp aja, Alkitabnya singkir dulu. Jadi memang pendeta berkhotbah tapi teknologi juga berkhotbah. Saya terbilang, lihat pendeta rambut sudah putih, sudah tambah tua, tidak menarik. Kau lihat aja itu gambar-gambar menarik di sini. Setan juga bicara. Haleluya. Maka kita bikin peraturan, semua datang bikin HP, titip HP semua di situ. Mau apa tidak gereja kita buat aturan? Karena kita lebih utama firman Tuhan daripada HP. Wih, tapi kan di HP ada Alkitab, Pak. Bagaimana ini? Zaman sekarang itu mau cari Alkitab sudah, lembaga Alkitab lagi ngeluh, saudara-saudara. Dicetak banyak-banyak nggak laku sekarang itu. Di toko buku tumpuk banyak-banyak, kirim kembali. Nggak ada yang mau beli itu Alkitab lagi.
Lah download gratis, tidak perlu beli kan? Mau bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa semua ada di sini. Ya, Pak Pendeta juga sudah mulai ini. Nggak pernah bawa Alkitab ke mimbar ini, tapi ada di sini loh. Ini tipis ini, pada besar-besar kan? Nah saudara, jadi ya maklum ini zamannya teknologi. Ya sudah, terserah mau lihat yang mana. Tapi mata Tuhan melihat loh ya. Ayo saudara lagi buka apa, Tuhan lihat dari situ. Saya dari sini nggak lihat loh. Ya saudara, firman itu penting bagi kita. Amin. Ya puji Tuhan. Kalau di zaman ini masih ada orang yang rindu dengar firman Tuhan, itu ajaib juga. Satu mujizat juga. Karena di zaman teknologi ini, orang sudah sebenarnya nggak perlu gereja. Nggak perlu. Saudara cukup tidur di rumah. Pasang TV di kamar mandi juga sambil nonton YouTube di sana. Ya kan? HP di mana saja. Ya, saudara. Tapi firman Tuhan sangat penting bagi kita. Nah, puji Tuhan bahwa nilai-nilai rohani masih ada di dalam gereja. Apa nilai-nilai rohani? Kita butuh kebersamaan. Amin. Bersama itu kuat. Semoga Bapak Ibu jemaat lihat wajah satu dengan yang lain aja, imannya sudah bangkit. Belum dengar firman, tapi kalau lihat satu, lihat ini, saudara, di dalam gereja kalau jemaat sudah lihat satu dengan lain sudah menarik, ini tanda-tanda malas ke gereja itu. Lihat Bapak itu wajahnya kurang senyum ya. Lihat pendetanya khotbahnya marah-marah terus ya. Ini juga penting ini. Khotbah pendeta kalau marah-marah terus jemaat jadi tegang juga ya kan. Bertobatlah, kalau tidak masuk neraka kamu. Waduh, kalau begitu-begitu terus juga ini. Aduh, repot juga ini. Jadi saya juga harus belajar ilmu psikologi, melihat wajah jemaat itu. Jangan sampai datang sudah tua, pulang tambah tua lagi. Loh, orang tua kan kau begini terus tuh, wajah sudah tua bikin muka tambah tua lagi. Ini repot ini. Lebih walaupun tua dia senyum jadi muda. Ya kan? Bapak Ibu senang lihat wajah yang senyum atau wajah yang marah-marah? Senyum. Senyum itu tahu awet muda kata orang begitu ya. Jadi jangan lihat rambut saya ini sudah mulai putih, tidak apa-apa. Memang sengaja jadi putih semua. Yang penting wajah saya tetap senyum. Supaya jemaat jangan lihat rambut, lihat wajah saya. Nah, kalau sudah lihat rambut putih, wajahnya tua, aduh ini repot lagi. Saudara, tidak menarik. Lah, mari kita firman Tuhan itu membuat kita berhasil. Jadi rindukanlah firman Tuhan selalu. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Karena hanya Allah berfirman, jadilah segala-galanya. Kau berfirman dan sembuhkanku, ya kan? Kau bersabda. Yang ketiga, mujizat terjadi selain hanya dengan berfirman. Allah juga mujizat terjadi, maka Allah mau menurunkan berkatnya. Allah turunkan berkatnya. Coba kita mulai lompat lagi ke pasal 2 ayat yang ketiga. Ya, pasal 2 ayat yang ketiga. Bapak Ibu. Yuk, kita sampai di pasal 2 ayat yang ketiga, kitab Kejadian mengatakan demikian. 2, 3. Kati mereka. Oh. Ya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskan, karena pada hari ketujuh itulah ia berhenti dari segala pekerjaan menciptakan yang telah dibuatnya. Kejadian pasal 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati. Saudara, mujizat terjadi. Dan kalau kita mengalaminya, Allah memberkati. Semua yang sudah diciptakan, semua yang sudah terjadi, semua yang sudah ada perlu diberkati. Nah, ini ingat prinsipnya.
Tuhan sudah memberi ini dan itu harus diberkati. Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi, laut serta segala isinya, yang tadinya tidak ada menjadi ada, perlu diberkati. Pelajarannya menarik. Saudara tidak punya pekerjaan, sekarang punya pekerjaan, itu perlu diberkati. Saudara tidak punya pasangan hidup, sekarang Tuhan kasih pasangan hidup, perlu diberkati. Pasangan hidup tidak diberkati, bagaimana? Saudara bisa hidup beranak cucu di bumi, tetapi tidak diberkati Tuhan. Betul? Saudara punya uang banyak, sudah ada uangnya, perlu diberkati. Kalau enggak, uangnya pergunakan hanya dosa, hanya untuk keinginan, kepuasan diri sendiri. Saudara punya rumah, perlu diberkati. Rumah tangga perlu diam dengan rukun dan damai, bukan rumah untuk berantem. Jadi saudara punya apa saja perlu diberkati. Anda punya sesuatu dan tidak diberkati, itu berkatnya di luar Tuhan. Punya anak-anak itu juga perlu diberkati. Semua perlu diberkati. Saudara, jadi konsep berkat itu di sini kalau kita belajar kitab Kejadian, yang tidak ada menjadi ada, semua itu setelah diciptakan, maka perlu diberkati. Amin. Saya tanya Bapak Ibu yang tiap bulan dapat gaji ini, saudara tidak mendoakan berkat uang itu nanti cepat habis. Tak tahu terbang kemana saja. Ini pelajaran rohani yang sudah berkeluarga. Cobalah ambil itu amplop, uang-uang semua yang gajinya. Zaman sekarang kita nggak terima uang di amplop lagi zaman sekarang. Uang elektronik. Kirim di nomor rekening tuh. Sudah, mari kita lihat rekening kita di e-banking aja. Sudah masuk saldonya, Pak? Sudah, mari kita tumpang tangan. Tuhan berkati uang ini supaya jangan habis ya. Sudah pernah atau belum? Kalau belum, mulai hari ini Berto omong kiri kanan supaya dia dengar. 2, 3 omong Berto. Bertobat. Kalau tidak bertobat, uangmu habis, bilang begitu aja. Dan setelah doakan, ingat Tuhan bilang apa? Yang nomor 1 beri kepada siapa? Ucapan syukur dulu kepada Tuhan dulu. Habis itu ya baru yang lain. Itulah diberkati. Rumah tangga diberkati, puji Tuhan. Pekerjaan diberkati, keuangan diberkati, semua diberkati. Kan saudara sendiri sudah berdoa, Yabes, kiranya engkau memberkati aku ya Tuhan sudah berkati. Tuhan bilang, kamu gak pernah mengucap syukur, gimana? Jadi perlu, Bapak Ibu. Itu sebabnya Tuhan belajar sini, Tuhan setelah menciptakan segala sesuatu, Dia memberkati. Amin. Diberkati. Kalau saudara tidak mau memberkati, apa yang terjadi nanti di Maleakhi pasal yang ketiga? Akan datang belalang pelahap dan memakan habis semuanya, dan engkau merasa menyesal. Uangnya terbang habis begitu saja. Saudara-saudara, semua harus diberkati. Mujizat terjadi oleh karena Tuhan memberkati. Yang berikut, setelah semua sudah diberkati, ayat ini mengajarkan kita apa? Lalu Allah memberkati dan menguduskan. Allah memberkati dan Allah menguduskan. Menguduskan itu apa artinya, saudara-saudara? Apakah ini barang-barang haram jadi dikuduskan? Tidak.
istilah kudus di sini dikaitkan dengan Tuhan mengatakan ini adalah milik Dia. Memisahkan, mengkhususkan. Jadi semua yang diciptakan itu khusus milik Tuhan, bukan milik setan. Dikhususkan buat Tuhan. Kita dikhususkan untuk Tuhan. Semua yang Tuhan sudah beri khusus untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, dikatakan setan datang, pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya kau memperoleh hidup dan memperoleh dalam segala kelimpahan. Kita ini orang-orang khusus. Anak-anak Tuhan itu Allah memiliki kita secara khusus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Dan semua yang ada khusus untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau khusus untuk Tuhan, maka apapun yang kita punya untuk memuliakan Tuhan. Diberkati untuk memberkati. Diberkati untuk memuliakan Tuhan, diberi untuk memuliakan Tuhan. Saudara punya apa saja, coba gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan hidup kita juga untuk kemuliaan Tuhan. Waktu kita untuk kemuliaan Tuhan. Berkat-berkat yang ada pada kita juga untuk kemuliaan Tuhan. Saudara diberkati untuk menjadi berkat. Tapi kalau saudaranya mau diberkati, nggak pernah mau memberkati orang, bukan itu tujuan Tuhan. Memberkati kita supaya kita menjadi saluran-saluran berkat lagi. Di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan itu. Mungkin apa yang saya katakan ini ada kesaksian nanti saudara dengar dari seorang bapak di tengah kita. Saya nggak tahu dari mana juga asalnya. Mungkin kesaksiannya yang singkat akan menolong kita bagaimana diberkati untuk memberkati, begitu ya. Ya, saudara-saudara. Jadi mari kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan untuk mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sudah rencanakan bagi kita. Dia mau menciptakan yang tidak ada menjadi ada dalam hidup kita. Dia mau menyatakan apapun dengan berfirman, dan kita harus cinta firman, rindukan firman itu. Dia mau memberkati kita, dia mau menguduskan kita. Maka siap untuk menerima mujizat. Nah, saudara-saudara, ketahuilah dalam Roma pasal 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36 di situ mengatakan begini. Segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Percayalah. Nah, ini ayat yang lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Saya mau kita baca bersama-sama 1 Tawarik 29. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. 1 Tawarik 29 Bapak Ibu, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ya, mari kita perhatikan sebuah pengakuan yang luar biasa di sana. 1 Tawarik. Oke, hilang punya saya. Kita baca bersama di sini ya Bapak Ibu. Oke, 2, 3. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ayat yang ke-12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, dan dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Saudara mau cari apa sekarang? Semuanya ada di dalam tangan Tuhan kita. Amin. Dan kalau Dia bisa nyatakan itu bagi Bapak Ibu, bukankah itu sebuah mujizat? Kejayaan, kehormatan sekalipun, ya? Kekayaan, kemuliaan, segala-galanya berasal daripada Tuhan. Sebab itu, kalau kita sudah mengalami semuanya itu,
Kesimpulannya dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-8 ini mengatakan apa? 2-3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah, amin, semuanya juga dari Tuhan kan? Akan kembali. Tapi selama kita hidup, berdoa, Tuhan izinkanlah aku dipercayakan mujizat-Mu, berkat-berkat-Mu, dan aku juga mau jadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita akhirnya berguna, produktif di dalam dunia ini. Amin. Semua keraguan, ketakutan, serahkan kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Dialah yang memelihara engkau. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya pergumulan apa pagi hari ini. Ada yang selalu bergumul dengan keuangan, kebutuhan, pekerjaan. Banyak hal yang mungkin mustahil. Tapi kita punya Allah, kita punya Tuhan yang tahu. Kita naikkan pujian ini. Yesus, perhatikan. Di tengah ombak dan gelombang dunia, hampir terhilang kehidupan ini. Kehidupan di dalam dunia yang kosong, gelap gulita, belum berbentuk. Tapi ada Yesus yang datang dan perhatikan. Ada cobaan, ada godaan yang datang. Hampir terhilang, bahkan tenggelam kehidupan kita. Tapi Yesus perhatikan. Mujizat masih ada. Dia mau menolong kita. Dia mau memberkati kita. Dia mau mengangkat kita. Supaya kita jadi berkat bagi banyak orang yang sedang membutuhkan. Serahkan hidupmu saat ini juga. Percaya akan terjadi mujizat kalau engkau tetap percaya kepada Dia. Katakan di hadapan Tuhan, bagaikan kapal di ombak api. Mengharap mujizatnya, mengharap kasih-Nya, seolah-olah tiada. Yesus perhatikan kehidupan kita sampai hari ini. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan kita semua hari ini juga. Perhatikan yang tetesan air mata. Dia mengenal hati dunia penuh penyesalan dosa. Katakan bersama, Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan, tiap pergumulan, tiap kesulitan, hal-hal yang berat